Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kami takdimi segenap pimpinan, pengurus dan pembina Al-Mumtaz Pomtiana, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat sekalian, mobil khusus yang kita takdim juga guru kita semua Ustaz Dr. Harjani Hefni, CMA, dan para hadirin hadirat sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadiratullah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini semakin dekat waktu akan tibanya tamu yang dinantikan, tamu yang dirindukan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata mubarak, penuh dengan keberkahan, kata berkah sendiri bermakna ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka Ramadan menjanjikan untuk kita kebaikan di setiap keadaan. Kebaikan dalam perkara-perkara yang susah maupun senang, yang lapang maupun sempit, yang mudah maupun sulit. Dalam berbagai keadaan itu, dengan sikap-sikap iman terbaik, kita meraih kebaikan-kebaikan yang besar. Itulah kenapa yang diseru untuk berpuasa, yang dikabarkan kabar gembira bagi mereka yang memasuki Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Atakum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka Allah memfardukan kepada kalian, kata Nabi SAW, pada siang harinya untuk melaksanakan puasa. Dan Allah mensunahkan pada malam harinya untuk melaksanakan qiyam atau salat malam, salatut tarawih. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan di dalamnya amal-amal saleh kesemuanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah di dalamnya pintu-pintu surga. Wa fi riwayah abwabus sama, atau pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggulah di dalamnya setan-setan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka sayang sekali orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikan Ramadan, karena sungguh dia telah terhalang dari berbagai kebaikan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Ramadan kita yang mulia, yang di dalamnya amal-amal saleh berupa ketaatan-ketaatan yang sunnah akan dihitung sebagai berpahala kefarduan di sisi Allah. Dan yang fardu-fardu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jumlah yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia.
Pada Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan takaran pasti, karena kata lebih baik daripada 1000 bulan bisa 1001, bisa 1005, bisa 1010, bisa 1100, bisa 1300, bisa 2000, bisa 5000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1 juta kebaikan yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan itu. Maka pula bulan Ramadan ini tempat kita untuk meraih titik-titik keberkahan yang akan bertahan insya Allah sampai bulan-bulan berikutnya dan bahkan mungkin sampai akhir hayat kita. Bagaimana caranya meraih keberkahan sampai akhir hayat kita? Di sepanjang Ramadan yang mulia ini kita bisa perhatikan dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan, antara suratul Baqarah ayat ke-183 sampai ayat ke-187. Kita akan menemukan di situ apa-apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita raih, untuk kita capai dalam ibadah puasa dan Ramadan kita. Ditandai dengan kata la'allah, agar supaya, mudah-mudahan. Maka ada 3 dalam rangkaian ayat itu. Pertama, di ayat ke-183 ada la'allakum tattaqun. Yang kedua di ayat ke-185 ada wala'allakum tashkurun. Dan yang ketiga di ayat ke-186 ada la'allahum yarshudun. Sebuah kesatuan dari rangkaian capaian yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita untuk diraih dalam ibadah puasa dan Ramadan kali ini. Kata teori pengembangan diri, begin with the ends. Mulailah dari endingnya. Ending apa yang hendak kita capai dari Ramadan kita, dari puasa kita itu. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini yang paling banyak sudah disebut oleh para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru kita dalam berbagai tulisan maupun pembicaraan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ada sebuah tujuan yang Allah tarbiyahkan supaya ia tercapai di sepanjang puasa kita. Inilah tujuan itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kita menilai pengertian takwa, kita biasanya merujuk takwa itu imtithalul awamirillahi wajtinabu nawahihi. Sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam petunjuk operasionalnya, takwa mungkin seperti dalam dialog antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang banyak onaknya, banyak durinya, banyak lubang-lubang jebakannya, sementara di situ remang-remang sinarannya?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Bala, iya, tentu aku pernah melakukannya." Kata Ubay, "Lalu apa yang kau lakukan di situ?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Aku berhati-hati. Aku berhati-hati." Fadzalika taqwa, maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah yang disebut sebagai takwa. Takwa itu engkau berhati-hati melewati dunia ini yang banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, sementara
kadang sinarnya remang-remang. Itu membutuhkan kehati-hatian. Makna takwa sebagai hati-hati kita dapati dalam hadis tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di sini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar-samarnya tidak jelas. Maka barang siapa yang berhati-hati, ya ini di sini ittaqa atau kata kerja dari takwa diterjemahkan sebagai berhati-hati. Barang siapa berhati-hati terhadap perkara yang samar-samar, perkara yang tidak jelas ini, qad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh benar dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini meneguhkan kepada kita, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang takwa. Dan di antara inti takwa menjadi orang yang berhati-hati. Bayangkan bagaimana tidak hati-hati. Di antara subuh sampai maghrib, fajar sampai terbenam matahari itu, jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak mau. Dikasih makan, ini mas halal, silahkan dimakan. Nggak mau, kenapa Kak? Tidak mau. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak mau karena dia sedang berjuang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah. Betapa hati-hatinya. Ketika kemudian dia berwudu untuk sholat duhur. Ketika berwudu untuk sholat duhur, kemudian berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur, dia jaga betul jangan sampai ada air berkumur yang mengalir ke dalam kerongkongan. Ini hati-hati. Dan makna takwa di sini, ya seperti yang dikemukakan Imam Al-Ghazali, menjadi makin teguh dengan apa yang beliau sebut sebagai pertama muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua muahadah. Mengingat janji kehambaan kita kepada Allah. Yang ketiga muhasabah. Senantiasa melakukan introspeksi kepada Allah. Terkait dirinya dan apa yang menjadi bekal kembali menghadap Allah. Yang keempat muaqabah. Berani menghukum diri sendiri, memberi konsekuensi kalau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Atau melanggar komitmen kepada Allah. Yang kelima, mujahadah. Ya, berjuang terus untuk mengistiqomahkan amal dan untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa ini menjadi salah satu inti yang hendak kita capai dalam tarbiyah Ramadan kita. Tadi kita sudah menyinggung, ketika kita berkumur untuk sholat duhur, meskipun kita yakin sebelah kita nggak akan tahu. Kita yakin orang-orang yang sedang melihat ke arah kita nggak akan ada yang sadar. Kalau kita kemudian dalam kumuran itu ada yang kita alirkan ke kerongkongan yang sangat haus ini, ke kerongkongan yang sudah dahaga sejak tadi, yang terasa kering ini, kita aliri sedikit. Tidak akan ada yang tahu. Sebelah kita tidak tahu, yang di sana tidak tahu, semua orang tidak tahu. Bahkan yang ngawasi pakai CCTV mungkin juga tidak tahu. Tetapi karena kita yakin bahwa Allah pasti tahu, kita yakin bahwa Allah pasti mengetahuinya, maka kemudian kita tidak melakukan itu.
Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu, meskipun tidak ada yang tahu. Sayangnya di antara kita kebanyakan, bahkan termasuk kami mungkin, ketika menghayati perasaan itu, bahwa Allah mengawasi dan melihat, bahwa Allah mencatat dan akan memberikan balasan dalam setiap gerak amal kita, kita dalam puasa hanya sebatas membayangkan itu soal sah atau batalnya puasa kita. Kita kadang masih gagap membawa perasaan dilihat, didengar, diawasi oleh Allah itu ke kantor-kantor pejabat. Sehingga tidak akan ada korupsi. Gagal kita bawa ke kantor-kantor kontraktor agar tidak ada suap. Gagal kita bawa ke pasar-pasar sehingga kita mengharapkan orang tidak bersumpah palsu dan orang tidak mengurangi takaran dan timbangan. Gagal pula kita bawa ke rumah tangga sehingga na'udzubillahi min dzalik ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Gagal kita bawa ke jalan raya dalam perilaku-perilaku kita. Gagal kita bawa ke sekolah-sekolah agar tidak ada yang menyontek misalnya. Ini tentu masih menjadi PR kita bahwa takwa itu ditarbiyah oleh Ramadan kita dengan merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah di dalam puasa kita. Tapi masih menjadi PR bagi kita semua untuk membawanya keluar ke berbagai aktivitas di segala aspek kehidupan kita semua. Itulah takwa. Yang setelah muraqabah diikuti dengan muahadah, bagaimana kita menata janji kehambaan kita kepada Allah. Ketika kita pernah mengatakan kepada Allah, ketika dia bertanya, alastu birabbikum, kita sudah pernah mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Dan lalu mengisi hati kita dengan niat-niat baik. Mengisi hati kita dengan niat-niat amal soleh, karena niat itu telah sampai sebelum amalnya ditunaikan. Niat itu telah berharga di sisi Allah, berpahala utuh sebelum niat diterjemahkan menjadi amal. Lalu setelahnya melakukan muhasabah. Bagaimana menghitung-hitung diri. Merasakan bahwa nikmat Allah selalu cukup. Syukur kita yang selalu kurang. Dosa-dosa kita masih banyak, ya. Dan amal-amal ibadah kita sangat sedikit. Itu ketika kita bermuhasabah. Kemudian muaqabah. Seperti ketika Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari memasuki kebunnya di siang hari. Melihat kebun yang berbuah, yang ranum, menjelang panen, yang begitu indah. Lalai dia untuk keluar. Sehingga ketika dia keluar, sholat asar berjamaah sudah bubar, sudah selesai dari Masjid Nabawi. Dengan menyesal dia menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kebun itu karena saya terlalu asyik di dalamnya. Sampai saya ketinggalan sholat asar berjamaah dengan. Maka inilah kebun itu saya sedekahkan. Fi sabilillah ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Umar, sedekahkanlah hasil panennya. Tapi tahanlah kebun itu supaya manfaatnya tetap mengalir, tetap besar. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Dan itulah muaqabah. Berani menghukum diri ketika kita melanggar komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mujahadah, mengistiqomahkan amal. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Karena amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling dawam, paling continue, paling sustain, paling berkelanjutan, tidak putus, menjadi rutin kebiasaan istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun kecil. Itu akan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah
sekaligus mentarbiahkan untuk kita keikhlasan. Karena amal yang kontinu itu makin lama membuat hati kita kebas, tidak lagi peduli apakah dilihat ataukah tidak, apakah diketahui orang ataukah tidak, apakah dipuji orang ataukah dicaci, dan seterusnya. Itulah yang mentarbiahkan keikhlasan. Maka di sini kita ingin Ramadan kita menjadi berkah dengan terakhirnya takwa. Goals pertamanya takwa, sesuatu yang bisa menjaga kita berada di atas ketaatan senantiasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Suratul Baqarah ayat ke-185, "Wala'allakum tashkurun," dan supaya kalian pandai bersyukur. Nah, termasuk goalsnya orang bertakwa ini, goalsnya orang puasa, orang beribadah di bulan Ramadan ini adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita ibadah puasa dan bulan Ramadan ini betul-betul mengkondisikan kita untuk menghargai hal-hal kecil di antara karunia Allah untuk disyukuri. Termasuk ketika kita berbuka puasa. Siang itu ketika lewat pusat-pusat kuliner gitu ya. Rasa-rasanya semua pengen dibeli, semua pengen dimakan. Rasa-rasanya yang namanya es cendol itu seksi, es buah itu cantik, es campur itu menarik. Rasa-rasanya yang namanya gorengan ini dan itu semua mau dimakan. Yang namanya cola, yang namanya koktail, yang namanya mungkin kalau di Pontianak ada sotong pangkong gitu. Semua mau dinikmati. Tetapi begitu tiba waktunya adzan maghrib, yang terhidang di depan kita air putih, kita teguk air putih itu. Rasanya juga begitu nikmatnya, begitu menenteramkannya, begitu agungnya. Sebagai sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kepada kita. Kita mengatakan zahabat dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah. Itu yang menjadi satu kesyukuran luar biasa. Sekedar air putih menyembuhkan dahaga kita. Sekedar air putih menjadikan kita berbahagia. Di waktu buka puasa yang memang Allah katakan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama pada saat berbuka dan kebahagiaan kedua pada saat Allah nanti memberikan pahala di surganya. Nah, di sini kita coba belajar betapa pentingnya syukur, betapa bahagianya kita dengan sederhana, dengan nikmat Allah yang sederhana. Yang pada saat bahagia dan bersyukur itu, doa-doa kita mustajab. Doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara doa-doa yang mustajab adalah doa ketika berbuka puasa. Ada doa yang tidak tertolak. Ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat satu pelajaran penting. Di antara doa-doa yang mustajab itu yang dipanjatkan pada saat bahagia, pada saat senang, pada saat bersyukur, pada saat berpuasa di bagian Allah. Ini menjadi satu gambaran indah yang kemudian melatihkan kita untuk selalu bersyukur. Melatihkan kita untuk peka kepada nikmat-nikmat Allah dan menjadikannya sebagai wasilah untuk menggapai kebaikan yang lebih besar di sisi Allah. Dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, insya Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Itu yang kedua. Goalsnya adalah bersyukur. Yang pertama goalsnya adalah bertakwa, yang kedua goalsnya adalah bersyukur. Dan dengan syukur itu, ya, semua yang kita lalui dalam ibadah puasa Ramadan menjadi semakin nikmat bertambah.
Karena memang kita perlu melatih diri kita ini berbahagia, bergembira dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia, kita bergembira dalam amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita latihkan. Menjadi pribadi bersyukur itu. Jangan sampai kita ini bahagia hanya oleh benda-benda. Bahagia karena harta, bahagia karena karunia, karena anugerah, karena pemberian. Lalu kita gagal bahagia ketika bermesra dengan pencipta alam semesta. Kita bahagia, ini menjadi penanda keimanan, yaitu orang yang bahagia karena taatnya dan sedih karena maksiatnya, maka tentunya dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua goalsnya, la'allakum tashkurun. Bagaimana yang ketiga, ini puncaknya berkah adalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya berkah adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan firman Rabbnya Jalla Jalaluh bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku menyatakan perang kepada orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku. Siapakah wali-walinya? Allah, kekasih-kekasih Allah. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku sukai, yaitu yang fardu-fardu. Kemudian hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Maka kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang digunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang digunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang digunakan untuk melangkah. Maka Allah menjelma, mendirect, mengarahkan segenap anggota tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan arahannya dan ridhonya. Untuk sampai kepada ridhonya. Jadi ketika kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, dan inilah momentumnya Ramadan, dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan sedekah kita, dengan tilawatil Quran kita, segala kebaikan-kebaikan yang kalau diteruskan dari yang fardu sampai yang sunnah dalam amalkan, maka dia menjadi kebaikan yang luar biasa besar. Pribadi yang paling berkah, yang melalui seluruh dirinya Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Inilah la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyad atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami goals inilah kita kemudian memasuki Ramadan dengan keyakinan bahwa akan sangat sayang kalau kita sampai melewatkan satu detik pun waktu di dalam aktivitas-aktivitas ibadah Ramadan yang luar biasa. Bahwasanya kita semua dibimbing oleh Allah untuk menjadi insan yang takwa, menjadi insan yang pandai bersyukur, dan menjadi insan yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja terasa cukup bagi kita untuk diraih. Terasa begitu besar anugerah yang akan diberikan Allah
melalui target ketakwaan, target syukur, dan target irsyad atau pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari kita mempersiapkan diri kita. Apa saja yang harus disiapkan? Kalau ayat ke-183 suratul Baqarah itu adalah sebuah sistem, maka inputnya adalah iman, prosesnya adalah puasa, dan outputnya adalah takwa. Artinya, kalau kita menghendaki output yang benar, kita harus memastikan inputnya benar dan prosesnya juga benar. Itu yang kemudian menjadi PR kita dalam menyambut Ramadan. Kita ingin meraih ketakwaan, meraih kesyukuran, dan meraih irsyad bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita perlu untuk memperhatikan pertama-tama inputnya, iman kita. Apakah betul kita sudah memasuki bulan Ramadan ini dengan keimanan? Yang paling tidak keimanan itu ditunjukkan dengan rasa syukur dan kebahagiaan akan segera dipertemukan dengan Ramadan. Apakah kita mampu untuk meneguhkan keyakinan kita kepada Allah? Ketika Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Dan memang ayat ini berseru kepada hanya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Maka hanya orang yang punya iman dalam hatinya yang terpanggil untuk melaksanakan puasa dan mengisi Ramadan sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seperti suatu hari saya berada di Bandara Soekarno-Hatta pada subuh, hendak terbang menuju ke Banjarmasin setelah ada beberapa acara di Jakarta pada saat itu. Ketika saya selesai boarding menuju ke ruang tunggu, kemudian ketika saya duduk-duduk menanti pemberangkatan pesawat, saya mendengar ada pengumuman kepada para penumpang Garuda Indonesia GA 200 dengan tujuan Yogyakarta. Dipersilakan segera masuk pesawat melalui pintu nomor F2. Pada saat itu saya berada di F1, katakanlah begitu. Begitu mendengar nama itu disebut ya, tujuan Yogyakarta. Destinasinya disebut tujuan Yogyakarta. Saya langsung bergegas menuju ke arah pengumuman itu, berpindah ke ruang tunggu sebelah yang menuju ke pintu boarding yang dimaksud. Begitu menyerahkan boarding pass untuk diperiksa oleh petugas heran. Loh Pak, Bapak kemana? Astagfirullah. Iya, saya mau ke Banjarmasin. Iya Pak, silakan ditunggu dulu Pak. Ini panggilan untuk yang ke Jogja. Masya Allah. Secara tanpa saya sadari, saya ketika ada yang menyebut Jogja, ternyata merasa bagian dari itu. Sampai berjalan pindah ke gate, demi ada informasi bahwa yang di sana akan menuju Jogja. Padahal kita sudah pegang boarding pass menuju ke kota yang lain. Karena ada hal tersebut, tertarik. Kita bergerak ke sana. Demikian pula seharusnya orang beriman. Ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tentu kita semua merasakan panggilan itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ini
iman kita bereskan sampai kepada kita merasa ketika dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, itu aku. Sampai kita yakin bahwa segala yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga yang ada pada diri kita. Wahai orang-orang yang beriman. Betul-betul sebuah panggilan yang sangat besar. Kemudian bagaimana prosesnya? Tentu untuk meraih keberkahan Ramadan, kita perlu membenahi puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain sampai menjadi suatu kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali bahkan membagi puasa menjadi shaumul awam, shaumul khawas, shaumul khawasil khawas untuk memudahkan kita melakukan migrasi vertikal, meningkatkan kualitas puasa kita, mengupgrade kualitas puasa kita. Dari mungkin puasa awam yang oleh Imam Ghazali disebut puasa awam itu menahan diri dari lapar, dahaga, jima, segala yang membatalkan puasa. Terbit fajar sampai terbelah matahari. Secara hukum puasa awam ini pun sudah sah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Tapi kita punya kewajiban untuk mengupgrade puasa kita sampai ke level berikutnya. Shaumul khawas, puasanya orang yang khusus, istimewa. Bagaimana? Puasanya orang yang khusus, istimewa itu tidak hanya perut, tidak hanya mulut yang berpuasa, tetapi matanya berpuasa, telinganya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya juga berpuasa. Dia meyakini puasa adalah tabir yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di matanya, di telinganya, di lisannya, di tangannya, di kakinya. Untuk apa? Untuk menabiri dia dari api neraka. Ya, ini bisa menjadi sebuah kefahaman bagi kita untuk mengupgrade kualitas puasa ini sampai kita bisa meraihnya di bulan Ramadan nanti insya Allah. Yang kemudian kalau mampu boleh dilanjutkan migrasi vertikalnya ke puasa khawasil khawas, puasa orang yang super khusus itu, kata Imam Ghazali, yang di dalam hatinya tidak ada yang diharap selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya hanya ridha Allah yang dia rindukan semata-mata. Ini dalam mengupgrade puasa kita. Kemudian tentu itu juga dibarengi supaya Ramadan ini penuh berkah dengan semua amal-amal saleh yang memungkinkan untuk kita tunaikan. Supaya mudah kemudian kita buat target-targetnya, target ibadah dalam setiap hari sholat 5 waktu berjamaah, dalam sepekan minimal ikut tarawih 5 kali, dalam membaca Al-Quran lebih baik satu ayat ditadabburi terus menerus, dalam sedekah-sedekah yang kita tunaikan pada yang membutuhkan, termasuk juga memberi takjil buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Segala keadaan tadi menjadi penting untuk kita camkan terus-menerus. Menjadikan puasa kita semakin paripurna dan
mencapai target-targetnya. Yang berikutnya selain target-target ibadah, tentu juga ada target-target akhlak yang kita susun. Apa di antara akhlak buruk yang ingin kita hilangkan pada Ramadan kali ini? Fokuslah pada hal itu dalam sebulan penuh. Misalnya kita pemarah. Ya Allah, tolonglah hamba. Sebulan penuh ini gak pengen marah. Insya Allah lulus Ramadan menjadi seorang penyabar. Insya Allah sebulan Ramadan ini saya tidak akan bergunjing, bergosip. Insya Allah lulus Ramadan menjadi pribadi yang anti gosip. Saya berjanji selama Ramadan ini akan jujur, tidak berdusta. Maka lulus dari Ramadan menjadi orang yang bersih dari dusta, menjadi orang yang jujur. Ini sebagai bagian dari target akhlak tadi yang perlu kita juga harus utamakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keberkahan yang bisa kita raih di Ramadan selain dengan target-target, dengan upaya-upaya kita dalam puasa, dengan berbagai amal soleh yang menjadi penunjangnya, akan terus dibukakan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan nyata terhingga terus-menerus, insya Allah. Pada intinya, kita menginginkan bulan Ramadan kita yang menjadi bulan yang berkah untuk yang sedang ada masalah keluarga, insya Allah dengan kebiasaan sahur bareng, masalah keluarganya selesai. Yang kemudian punya persoalan-persoalan ganjalan dengan saudara kita sendiri, selesaikan di waktu berbuka puasa bersama misalnya. Jadi banyak momentum yang bisa di-create di dalam bulan Ramadan itu untuk kemudian menjadi tempat upgrading kita, menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Man hurrima khairaha faqad hurim. Sungguh orang-orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan, dia telah terhalang dari kebaikan yang besar dan banyak. Maka mari kita optimalkan Ramadan kita dengan menyusun program-program supaya optimal secara ubudiyah, optimal secara akhlak dan kebaikan-kebaikan besar yang bisa kita hadirkan nanti sebagai pribadi yang insya Allah bertakwa, insya Allah bersyukur, dan insya Allah terbimbing mendapat irsyad dari Allah SWT. Jazakallahu khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.